Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa dan bertunduk kepala. Satukan hati kami ya Tuhan dengan kasih Kristus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan pada saat ini pesan dari-Mu ya Bapa, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati semua keluarga-Mu ya Tuhan, memberkati semua keluarga jemaat-Mu yang tercinta ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Bapa, kasih-Mu dalam hidup kami semuanya Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang-Mu dalam kehidupan kami masing-masing dalam keluarga-Mu ya Tuhan, menjadi berdampak untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami, kasih dipersatukan oleh Engkau ya Bapa dalam keluarga ini. Kami percaya kami diberkati-Mu ya Tuhan, hanya firman-Mu saja Bapa dalam kehidupan kami masing-masing. Semua katakan amin, amin, amin. Hari ini saya Rev Dr. Desmond Astari, saya akan berkhotbah tentang keluarga bahagia. Apa sih yang dimaksud keluarga bahagia? Apakah keluarga kita berantakan, broken home? Apa dikit-dikit salahkan setan? Semua setan. Kasihan setan itu yang disalahkan. Kalau saya tidak berbuat, kok saya disalahkan terus sama orang Kristen? Kok saya disalahkan terus sama orang yang percaya? Hei, ingat, Tuhan menciptakan malaikat, tapi malaikat itu berontak seperti gajah yang jatuh dalam dosa. Apa? 3 malaikat yang jatuh dalam dosa apa? Berzinakah? Enggak. Tuhan paling benci adalah apa? Kesombongan. Malaikat itu adalah sombong. Mau seperti Tuhan, kita manusia yang paling lemah, yang paling tidak mulia di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang bikin kita mulia. Disitulah keluarga kita diberantakan. Itulah dikit-dikit setan. Tidak, dia bilang gitu. Kasihan setan itu. Kok hari Minggu aja, kok lebih suka benci banget sama setan. Tapi kok hari biasa dekat banget sama setan. Kita bersatukan dengan doa, kita bersatukan dengan firman Tuhan. Keluarga yang bahagia. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus 5 ayat 1 sampai, ini satu periode ya, kita singkat aja ya sampai ayat 7 aja ya. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 5 ya. Kita pengertian dulu ya tentang keluarga. Hiduplah sebagai anak terang. Ayat sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi, yang menyerahkan untuk kita sebagai persembahan korbanan harum bagi Allah. Ayat 3, tetapi percabulan, lupa, kecemaran, keserakahan disebut saja jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang yang kudus. Ayat 4, demikianlah juga perkataan orang yang kotor, yang kosong, yang sembrono karena hal-hal yang tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata, dengan hampa di dunia ini, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah durhaka. Ayat 7, sebab janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itulah hidupmu sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang adalah berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat 10 mengatakan ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita di sini kita mengatakan kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak garam. Kita menurut apa kata Allah, seperti anak yang kekasih. Disitulah konsep keluarga bahagia. Ayat 7, janganlah kamu berkawan. Berkawan itu apa? Dengan mereka. Kita bukan munafik, kita bukan orang yang hal-hal yang ucapan yang kotor, yang apa, yang tidak berpantat, yang negatif.
tidak berguna. Saya bilang tidak berguna. Jangan dipresetkan, dikomakan. Kita kan mau jadi penginjil, kita mau jadi misionaris. Salah konsep mereka semua itu. Tapi kalau benar-benar kalau Tuhan suruh melayani, dimanapun Tuhan melayani, kita tidak bakal dikecewakan. Itu aja. Nah, itulah nama konsep keluarga. Kadang-kadang nih kita nih suka tambah-tambahin bumbu dalam khotbah itu. Kadang jemaat itu tidak mengerti. Oh, keluarga bahagia harus kita datang ke rumah jemaat, anggota jemaat. Terus apa beban berat jemaat itu, atau kita yang dibebanin gitu sebagai kedatangan seorang diaken atau apa. Nah, itu yang salah mengerti. Tapi orang Kristen ngerti aja, yang penting ada kunjungan sama-sama orang Kristen, salib, itu aja. Tapi kadang kita nggak ngerti apa problem keluarga, di follow up dulu. Oh ini loh jalur ceritanya. Nah, kita masuk dalam keluarga. Kenapa sekarang ini saya melihat keluarga ini secara Kristen tuh happy aja ya bagi orang kaya, bercerai. Wah, tapi katanya Tuhan gak cocok. Hamba Tuhan juga bercerai, tapi bisa khotbah. Hebat banget ini negara Indonesia. Cepat sekali yang negatif. Apa janji pemula pernikahan itu? Ah, apa kamu terima sebagai istrimu, sebagai tulang rusukmu, sebagai suamimu, sebagai imammu, perjanjian kamu di pernikahan yang kudus? Apa itu slogan? Hello, itulah yang kamu terima. Kalau pacaran itu semua tuh baik, semua tuh asli baik. Tapi kalau sudah berkeluarga, itu beda sekali bos. Kenyataan dan kehidupan dan fakta beda sekali. Dulu dilihat pacar saya rambutnya panjang, bagus apa. Pas kita nikah, kok beda, botak. Nah, jadilah sesuai dengan imanmu. Oh, itu bisa Tuhan begini-begini. Hello, saya bilang begitu. Bertobatlah, saya bilang begitu. Anda pintar karena Anda belajar teologi. Anda belajar berdebat sekolah kitab, tapi terimalah sebagai dikatakan Tuhan tidak boleh bercerai. Itulah kita harus mengerti konsep keluarga. Baru kita masuk ke dalam firman Tuhan di Efesus 5. Efesus 5 ya. Ayat 22 sampai ayat 33 ya. Perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami itu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena sebagai jemaat yang tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskan sesudah ia mencucikan dan memandikan dengan air dan firman. Ayat 7, supaya demikianlah menempatkan jemaat di hadapan dirinya yang cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau serupa, tetapi supaya jemaat yang kudus tidak bercerai. Demikianlah juga suami yang mengasihi istrinya, sama seperti tubuh sendiri, seperti mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah membenci tubuhnya sendiri dan mengasihi merawat sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki dan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dan menjadi istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu daging itu adalah kita sudah di pemberkatan pernikahan kita sudah didoakan, kamu sudah menerima sebagai istri penolong, istri yang sah di hadapan Tuhan. Nah, disitulah satu daging. Alkitab berkata, bukan kata saya, bukan kata hamba Tuhan. Kita kembali kepada back to Bible. Alkitab bersabda, sebab itu laki-laki, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya. Sebentar. Saya kalau nggak ngepuji-pujian, hadiah Tuhan belum nyampe.
ayat 31, sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, Asia ini besar tetapi aku memaksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Apa yang dimaksud Alkitab ini? Kadang-kadang kita tidak mau diproses dalam hidup kita. Kadang-kadang gini, konsep orang gereja adalah melihat seseorang hebat, itu betul, itu motivasi. Tapi mereka lupa dengan Alkitab. Apa yang diciptakan Tuhan serupa segambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Saya umur 7 tahun, saya sudah khotbah. Saya sudah menangin jiwa-jiwa. Junedi Salat, waktu itu saya di GBI Tiberias Jakarta Theater, saya sudah khotbah. Tidak perlu kita terkenal, tapi kata orang bilang apa? Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Bagaimana kita strategis penginjilan? Bagaimana strategis misi Tuhan? Saya banyak pengalaman dengan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu saya gereja orang tua saya di Jakarta Theater. Saya mainnya sama Rev Job Hartman. Saya mainnya berteman sama saya Pendeta Gilbert, Romero SPH, GBI Tiberias Jakarta Theater, Bapak Riaji. Disitulah kita fellowship, menyembah Tuhan. Itu masih naungan GBI. Nah, saya keliling-keliling kemana-mana. Bukan saya so pintar, saya cuma ini. Kok hamba Tuhan pintar dia ngomong, dasarnya begini, MTH begini, Oke, saya masuk tahun 94 lah di Harvest di Karawaci. Sampai sekarang saya kebanyakan sekolah. Dulu saya menangin orang jiwa banyak-banyak. Tapi kata Tuhan bilang apa? Yang ingat-ingat yang lalu gak usah. Banyak saya bilang. Mau ke siapa? Theodoros Tabaraka, Aden Yusuf. Semua saya masukin ke gereja. Kenapa? Satu jiwa diselamatkan Tuhan. Saya pun malaikat bersorak-sorak. Itu janji Tuhan. Satu orang yang binasa, Tuhan akan hukum hidup kita. Nah, itulah kita harus berubah konsep-konsep kita sebagai penginjil. Bagaimana kita sekarang ini saya mau bahas tentang keluarga. Dulu saya main film dulu. Aku dan Kak terus main film di Mbak Ija pengen ke Mekah. Nah, Anda bisa acting nggak begini? Saya dulu pemain film di streaming, di DJ, Hidayah. Semua program-program saya orang Muslim semua. Tapi saya dipakai acting saya menjadi imam. Karena saya dipanggil Tuhan, ya udah kembali lagi kamu ke gereja. Saya menangin jiwa-jiwa. Iki Pakpala di SJS Surabaya, semua. Apa di mata manusia? Dianggap gila. Sama-sama organisasi. Tapi mereka bisa apa? Karena di mereka itu zona aman. Dan skillnya apa? Dulu zaman saya di era 90-an, tahun 94, tahun 2000-an lah. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Gak ada yang mau. Nih kamu aja. Saya membuktikan dengan perkataan saya. Ada nama saya Rev Dr. Nelson Astari. Saya sekolah Alkitab di Harvest Ministry, GB Guntoro. Nah, Bapak Riaji Prabowo, kepala istana, tahun 94. Saya masih ingat tahun 94 tanggal bulan Februari lah. Nah, banyak sekali saya. Dan saya sekolah di STT Jakarta juga, saya sekolah di Lintas Budaya juga. Apa pakai duit saya? Seberapa? Betul ongkos orang tua. Seberapa? Itu semua anugerah Tuhan. Bayar kampus berapa kali? Saya diam karena Tuhan memberkati saya beasiswa. Terus di Geraha Betel, Cempaka Putih, ketemu Jackson Malampong. Apa kekuatan kebanggaan saya? Sekolah Alkitab, bayar masuknya aja pendaftaran 75.000. Saya masih ingat itu. Tapi saya lulus yang terbaik.
Kata perpatah bilang orang yang diajarkan orang tua saya dulu-dulu, kamu jangan sebangga-bangganya, belum ada apa-apa seujung kuku-kukunya. Tapi saya lihat dari belakang introspeksi saya sendiri, saya dari tahun 94 sampai sekarang saya sudah menangin jiwa berapa banyak. Saya sudah nggak pakai duit, nggak pakai dana. Saya sebagai mediator, saya buka cabang-cabang. 100 cabang di Tiberias, 1 cabang di GPP. Gereja Gerakan Pantai Costa. Waktu saya di SFPPI, saya nomor 1, saya penginggilan. Gak ada orang yang berontak. Karena kenapa? Pintar-pintarlah kita lah. Memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus memberikan semua. Itulah konsep saya di misi. Nah, apa semuanya? Itu kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita. Bukan kemuliaan saya. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Semua itu kemuliaan Tuhan. Apa yang dibanggakan? Kalau kita ketemu sang pencipta pada Tuhan, umur kita 70, 90 tahun, 100 tahun. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu pertama sih ya. Orang duka datang ramai-ramai. Oh iya, kita berkata, kita tidak pernah hadirat pesta pora, betul. Sekali-sekali dong keluarga ajak ke mall, ajak ke Amerika, walaupun nggak punya duit. Tapi usulnya, perkataannya, membangun iman. Ya udah, kita nggak punya duit. Apa yang kita bisa lakukan dalam tubuh ini, anggota tubuh ini, mata, kepala semua. Perkataan. Ya udah, berangkatlah ke luar negeri. Berangkatlah apa? Ini enggak ketemu organisasi gereja. Wah, kamu begini-begini. Kamu itu Tuhan, bukan manusia. Ya, saya begitu. Lebih pintar sekali Alkitab berkata. Saya kalau main kata-kata, saya udah kaya mau ketemu jemaat. Shalom. Tapi saya kembali kepada firman yang benar-benar berdaulat dalam hidup kami. Saya bisa berkata-kata dengan jemaat semua. Oh Tuhan, orang kaya ya. Apa kabar bro? Bagaimana bisnismu? Immanuel, Allah menyertai kita. Percayalah gitu kepada firman Tuhan. Wah, saya bisa main kata-kata. Karena saya orang motivasi. Selamat pagi, pagi. Saya banyak kerjaan. Nah, bukan saya nggak ditolak, semua banyak saya pegang. Nah, maju mundur cantik ide saya, konsep-konsep semua ide saya. Kalau di dalam dunia film, di dunia keartisan, mereka sudah tahu saya. Seperti Rara, Indosiar, juara 2 berturut-turut 4 kali. Siapa yang memberikan motivasi? Usia umur 14 tahun, lawan berat. Ayo lawan Rara, percayalah. Bismillah lah. Shalom. Nah, di situ aja kita bisa tahu kata-kata motivasi. Nah, semua berhasil mereka. Bukan saya nggak bisa penyanyi. Makanya saya bilang, saya selalu mendengarkan firman Tuhan, penyembah. Apa yang saya ngomong, Tuhan katakan terus, firman terus. Keluarga, saya percaya pada saat ini keluarga bahagia. Satu, bersepakat sama Tuhan. Tuhan, keluarga saya berantakan, tapi saya percaya kuasa kasih-Mu Tuhan menjadi serupa segambar Allah. Keluarga yang bahagia, rancangan Tuhan yang baik semua Tuhan. Yang jauh singkirkan teman-teman, singkirkan semua Tuhan. Lebih baik nggak punya teman daripada saya kehilangan Tuhan. Nah, kalau ngomong apa? Radikal loh. Bukan, saya bilang gitu. Tapi disitulah Tuhan melihat 12 murid, apa yang kesetiaannya? Yang satu tidak setia, yang 11 setia. Maria Magdalena datang ke goa, cari kubur Tuhan. Disitulah Tuhan mencari kesetiaan hambanya. Oke, terima kasih Tuhan. Kita sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam keluarga bahagia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan persatukan Tuhan semua yang broken home, yang patah hati, yang apa semua Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar pada tahun 2025 ini Tuhan, di bulan 5 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan menyatukan dimanapun jemaat saudara yang berada, di luar negeri, pulau, di lautan, tapi kasih Tuhan ada. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus memberikan kemenangan, hanya di dalam nama Yesus memberikan jawaban-jawaban doa kita. Semua katakan amin, amin dan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya.